Saudara, kita akan baca Mazmur bersama-sama. Mazmur 119 ayat 84 sampai 94. Supaya kita terbiasa membaca firman Tuhan, karena inilah hati Tuhan untuk umatnya. Kita baca sama-sama dengan suara keras ya saudara ya. 2, 3. Berapa lagi hari-hari hambamu ini? Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Segala perintahmu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya aku berpegang pada peringatanmu yang kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraanku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku. Sebab aku mencari titah-titah-Mu. Tuhan, kami mencari akan firman-Mu. Kami mencari akan perintah-Mu. Kami mencari akan hukum-hukum-Mu, titah-titah-Mu. Supaya kami tidak sesat pikir. Tuhan, berikan kami pengertian. Kami berdoa Tuhan supaya kami tidak menjadi orang yang bersungut-sungut. Supaya kami bisa menerima pengajaran yang dari Engkau. Sebab firman-Mu hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman-Mu sanggup menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau perbaharui terus pikiran kami. Terus menerus Tuhan, supaya sampai pikiran Kristus ada dalam hidup kami. Supaya hidup kami hanya terarah, terfokus kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, biarlah firman yang kami dengarkan, pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan itu masuk dalam hidup kami. Kami mengerti konsep dari kerajaan Allah. Perspektif hidup kami, mata kami, hidup kami mengarah kepada kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Silahkan duduk saudara. Saya mau review sebentar saudara. Bagaimana Tuhan itu terus nyambungkan akan apa yang diajarkan lewat mimbar ini. Saudara mesti mengikutinya. Kalau saudara tidak mengikutinya, saudara akan kehilangan mata rantainya itu. Salah satu untuk mengikutinya adalah saudara mencatat apa yang disampaikan. Karena menurut dosen saya, waktu saya kuliah, diajarkan 100% yang kita terima, begitu kita keluar dari ruangan sudah berkurang 20%. Terus kita melakukan banyak hal. Makanlah, nyetir mobil lah, berkurang lagi saudara. Belum sampai rumah kita mesti mengerjakan pekerjaan di rumah kita. Memikirkan akan tugas-tugas kita, berkurang lagi saudara. Tapi kalau saudara mencatat, saudara akan ingat apa yang Tuhan sampaikan. Karena setiap kita itu akan menerima pesan Tuhan itu masing-masing sendiri-sendiri. Sesuai dengan kebutuhan kita saudara. Jadi tidak ada yang sama ya. Saya akan review sebentar. Di bulan Januari kita membicarakan tentang konsep Christ in you. Siklus
kepenuhan Kristus itu harus dimulai dari pribadi kita. Setelah itu jemaat ini juga harus ngerti konsep Christ in you. Supaya apa? Supaya termanifestasi di dalam pelayanan tubuh Kristus. Sehingga kuasa Injil itu menjadi nyata bagi dunia. Kuasa Injil kita yang merasakan dan mereka juga akan merasakan dari dampak yang ada dari kuasa Injil. Bulan Februari saya berbicara dan tamu-tamu yang ada untuk sangkal diri, pikul salib. Di dunia ini hidup kita sementara. Kita mesti belajar untuk nyangkal daging kita. Karena kedagingan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Bulan Maret kita berbicara, para hamba Tuhan berbicara tentang konsep manusia baru. Itu penting untuk ngerti supaya kita tidak jatuh bangun di dalam dosa. Pembaharuan itu dimulai pada waktu manusia baru. Kalau masih ada manusia lama kita, hidup kita akan jatuh bangun dalam dosa terus. Tapi pada waktu kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan, menjadi manusia baru yang manusia lama disingkirkan, maka kita mulai diperbaharui terus menerus, saudara. Sehingga kita mempunyai konsep manusia baru. Bulan April, sudut pandang, saudara tidak boleh lupa ini. Karena ini yang Tuhan inginkan, supaya sudut pandang kita bukan sudut pandang manusia, tapi sudut pandangnya Tuhan. Tuhan melihat kita itu seperti apa? Kita melihat Tuhan sebagai apa? Dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Kalau kita mempunyai sudut pandang yang benar, maka Christ in you itu mulai nyata di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita bisa mulai seirama dengan Tuhan. Dan bulan Mei ini kita akan mengajarkan konsep dari kerajaan Allah. Kita ada di dalam gereja yang disebut gereja JKI Injil Kerajaan. Ada kata kerajaan di situ. Jadi Pak Petrus Agung pada waktu disuruh Tuhan membuat gereja, dia mendapatkan ayat di Matius 24 ayat 14. Disitulah nama gereja JKI Injil Kerajaan itu dimulai. Jadi konsep kita tentang kerajaan kita harus paham. Kita harus mengerti kenapa saudara ada di gereja Injil Kerajaan. Sehingga hidup kita tidak hidup yang sembarangan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa sih yang disebut dengan kerajaan Allah itu. Dan dimulai dari mana konsep kerajaan Allah itu. Kalau kita mengerti dari mana asal mulanya kerajaan Allah itu, maka kita akan ngerti asal mulanya kenapa kerajaan Allah itu berdiri di muka bumi ini. 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah bersama. Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu membuktikan bahwa dia hidup, dia ada. Tapi juga setelah itu, setelah dia bangkit 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mengajar tentang kerajaan Allah, saudara. Dan sebelum Yesus terangkat ke surga, dia memberi perintah kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dilarang untuk meninggalkan Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus. Nah, sekarang kita baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi istilahnya ya karep-karepnya Bapak kita yang di surga gitu ya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka di awan, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mereka cuma dikatakan, kenapa kamu menatap angin yang langit yang kosong? Dia sudah pergi ke surga. Tapi tunggu, Roh Kudus akan diberikan supaya hidup kita bisa menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Jadi waktu itu murid-muridnya bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sudah 3,5 tahun murid-muridnya bersama Yesus, tapi masih tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Sehingga perlu 40 hari lagi Tuhan mengajarkan tentang kerajaan Allah, khusus kerajaan Allah. Jadi di sini disangkanya Kristus itu akan memulihkan kerajaan bagi Israel seperti dulu. Ya, menjadikan bangsa Israel itu jadi bangsa besar dan penting di antara bangsa-bangsa lain seperti pada masa Daud dan Salomo. Itu kan kerajaan hebat. Oh, Tuhan akan memulihkan seperti itu lagi. Dan dipikir murid-muridnya akan memulihkan kerajaan dan pemerintahan seperti kerajaan Yehuda waktu itu. Murid-muridnya berpikir dari sudut pandang manusia, saudara. Jadi konsep murid-muridnya masih konsep kerajaan dunia. Padahal ya, Tuhan Yesus itu datang untuk mendirikan kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan Allah. Tapi murid-muridnya masih belum paham. Dia pikir ya, Mesias itu kan jadi penguasa dunia. Kan sakti. Banyak mujizat yang dilakukan. Padahal kerajaan yang dimaksud Tuhan itu adalah rohani, bukan jasmani, saudara. Jadi 3,5 tahun diajarkan untuk punya jati diri kerajaan. Tetapi mereka masih mempunyai perspektif dari dunia ini, belum perspektif kerajaan. Yang Yesus mau itu pemulihan kerajaan Allah, bukan kerajaan atau pemerintahan Israel. Jadi murid-muridnya masih belum nangkep, saudara. Sekarang kita pelajari ya, apa sih arti kerajaan? Bahasa Inggrisnya kerajaan itu kingdom. Kingdom itu terdiri dari 2 kata, king dan domain. Domain itu apa? Wilayah kekuasaan. Kingdom artinya ada seorang raja di dalamnya, ada wilayah yang dimiliki, ada warga negaranya, ada rakyatnya, ada hukum di tempat itu, dan ada cara hidup. Itu yang namanya kingdom, saudara. Kita umpamakan aja, bayangkan kerajaan, bentuk kerajaan itu Inggris, saudara. Punya raja, punya wilayah kekuasaan, ada rakyatnya, ada hukumnya, ada cara hidupnya. Nah, kerajaan Allah itu juga Allah sebagai rajanya. Bumi ini wilayahnya. Saudara dan saya orang percaya warga negaranya. Dan di dalam pemerintah ilahi itu ada hukum-hukumnya, titah-titahnya, perintah-perintahnya. Dan ada cara hidup dari anggota kerajaan Allah. Tidak sembarangan, saudara. Ada tata cara
di situ yang harus dijalani oleh orang-orang di dalam kerajaan Allah. Sehingga bisa menampilkan akan kerajaan Allah. Makanya Yesus mengajarkan doa apa saudara? Di Matius 6 ayat 9 sampai 10. Ya, Matius 6 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama saudara ya. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara mulai ngerti ya. Jadi kerajaan Allah itu demikian. Nah sekarang dari mana dimulainya konsep kerajaan Allah itu? Sistem kerajaan itu mempunyai sistem yaitu kolonisasi saudara. Perluasan. Nah, kolonisasi bagi sebuah kerajaan adalah proses untuk memperluas pengaruh, saudara. Juga wilayah dan juga kekuasaannya. Itu kolonisasi. Dan menerapkan sistem pemerintahan di wilayah-wilayah yang baru yang barusan diperluas itu, saudara. Sorga ingin memperluas kerajaannya di bumi. Coba saudara lihat kolonisasi dari kerajaan Inggris salah satunya. Itu adalah kekuatan kolonial terbesar di dalam sejarah. Koloni kerajaan Inggris mana saja saudara? Kanada. Waktu perluasan ke Kanada saudara. Perang enggak dengan Perancis? Perang saudara. Inggris menang. Dia mendapatkan wilayah di Kanada. Aturannya dari mana? Buat aturan sendiri? Oh tidak. Ngikuti aturannya Inggris saudara. Bahkan di situ pasti disebutkan di mata uangnya itu. Ada bau-baunya Inggris saudara. Terus juga India. Itu juga koloni dari kerajaan Inggris. Australia. Selandia Baru dan sebagian Afrika itu adalah koloni kerajaan Inggris. Apakah mereka bisa berdiri sendiri dengan mata uang sendiri, dengan cara sendiri pemerintahannya? Tidak bisa. Diatur semua dari kerajaan Inggris. Itu kolonisasi. Itulah perluasan dari kerajaan Inggris. Kerajaan sorga itu mau memperluas daerahnya sampai di bumi ini. Itu adalah ide dari Tuhan kita, Allah Bapa kita. Makanya kerajaan sorga itu diperluas. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu adalah hati Bapa. Makanya Yesus mengajarkan doa itu kepada kita saudara. Saudara ngerti akhirnya Allah Bapa memilih Eden. Saudara tahu arti dari Eden? Artinya adalah the place of the presence of God. Tempat kehadiran Tuhan. Itu daerah perluasan saudara. Sorga pengen memperluas daerahnya di bumi. Maka ditemukanlah Eden. Itu daerah perluasannya. Makanya disebut Eden yang artinya tempat kehadiran Tuhan. Eden itu persis dengan sorga, tapi lokasinya di bumi. Nah, kalau kita lihat bagaimana sorga memperluas akan daerahnya sampai ke planet bumi, supaya persis sama, saudara. Semua ada, sampai kebutuhan emas aja ada. Hari ini orang ribut emas naik apa emas turun. Heboh semua saudara. Pada waktu mulai naik, wah beli semua beli. Pada waktu turun gigit jari, bingung toh. Lah di Eden itu semua ada saudara. Komplit di Eden. Ya, karena itu adalah tempat perluasan dari surga.
Allah sebagai rajanya. Bumi itu wilayahnya. Dan orang-orang percaya itu warga negaranya. Hukum-hukumnya ditulis tidak di Alkitab? Yes, ditulis saudara. Karena ada tatanan sorgawi yang tidak bisa dirubah saudara. Dan makanya saudara, gereja adalah representatif perwakilan dari kerajaan sorga. Gereja harus berpegang pada prinsip teokrasi, tidak boleh demokrasi. Karena apa? Di kerajaan Allah itu ada Allah sebagai rajanya. Ada hukum-hukum yang sudah tertulis. Ada cara hidup, ada budaya sendiri. Makanya perbedaannya jelas. Kalau orang dunia katakan, kalau mau tambah kaya, simpen duitmu, jangan keluarkan. Persembahan kayak sithik wae. Jangan banyak-banyak nyugeke gereja. Ini bukan gereja, ini representatif kerajaan Allah saudara. Hukumnya Alkitab katakan apa hukum Allah? Tabur, maka kau akan menuai. Beri, maka engkau akan diberi. Beda toh? Semakin dunia pelit, semakin nanti tabunganmu nolnya tambah akeh. Jangan ditabur di gereja. Salah saudara. Justru disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Cara hidup, budaya, dan bahasanya beda. Bahasanya kasih. Orang dunia ngomong dikaplok kiri, kaplok genten kanan. Nah, dicurangi, curangi ganti. Disenggol, antemi. Nah, itu dunia saudara. Tapi kalau di bahasanya sorga, kerajaan Allah, orang salah, ampuni. Lepaskan pengampunan supaya orang itu berubah. Kalau engkau tidak ngampuni, engkau tidak diampuni. Bahasanya lain kan saudara? Karena kerajaan sorga punya cara hidup sendiri, punya budaya sendiri. Dan tidak boleh dikelola semaunya sendiri. Ada aturannya, ada tatanan sorgawi di dalam kerajaan sorga itu. Lalu setelah Eden dibuat sebagai tempat perluasan, diciptakanlah manusia untuk berkuasa. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, have dominion, complete authority atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia itu dengan satu mandat untuk menguasai dan mengelola akan bumi sebagai wakil dari kerajaannya, saudara. Dan manusia itu sebagai apa? Agen yang memberikan pengaruh, menyebarkan pengaruh dari pemerintahan kerajaan sorga, saudara. Itu maksud Tuhan menciptakan saudara dan saya. Jadi bagaimana hari ini dengan hidup kita? Kita kalah dengan masalah. Kita tidak berdaya dengan persoalanmu. Tuhan sudah berikan mandat untuk berkuasa.
menguasai dan mengelola. Setiap kerjaan kok enggak jadi terus ya Bu, selalu kok bangkrut, kerja lagi bangkrut lagi. Tuhan memberikan mandat itu untuk mengelola yang ada dalam hidupmu hari ini apa? Dikelola saudara. Itu titipan dari Tuhan untuk engkau kelola. Tapi engkau tidak boleh dikuasai oleh masalah. Engkau harus menguasai. Karena engkau sudah diberikan kuasa saudara. Seringkali orang Kristen lupa kalau Tuhan sudah memberikan kuasa. Mandat itu ada di hidup kita. Kita akhirnya menyerah kalah. Kita menyerah dengan semua masalah dan persoalan hidup. Hari ini apakah kita sudah menunjukkan kita sebagai wakil kerajaan surga? Bagaimana dengan cara hidupmu? Bagaimana dengan caramu berbicara? Bagaimana dengan tindakanmu? Sudahkah menunjukkan bahwa kita ini wakil dari kerajaan Allah untuk dunia ini? Atau kita masih belum? Saudara kalau mendengarkan firman, coba ayo mulai introspeksi diri sendiri. Karena kalau saudara ke gereja mendengarkan pesan Tuhan. Tapi pesan Tuhan hanya masuk sini keluar sini. Saudara tidak akan mengalami perubahan. Tidak akan diperbaharui terus menerus manusia barumu saudara. Dan lucunya saudara, lembaga pertama yang dibentuk untuk perluasannya adalah keluarga saudara. Adam Hawa. Kepala keluarga dan penolongnya yaitu Hawa. Lembaga pertama yang dibentuk untuk perluasannya adalah keluarga. Untuk menjadi wakil kerajaannya di bumi ini saudara. Supaya sorga itu nyata di rumah tangga saudara. Tuhan mau keluarga-keluarga itu jadi display kerajaan Allah di muka bumi. Masalahnya hari ini, apakah di dalam keluarga kita ada sorga enggak? Atau isinya pertengkaran dan anak-anak cuma merasakan kayak neraka ya. Enggak betah anaknya saudara, panas. Di dalam rumah tanggamu bagaimana hari ini? Ayo saudara mesti tahu, saudara adalah keluarga, lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan kita, yaitu keluarga. Firman Allah itu dipakai untuk kita ngerti kesalahan kita memperbaiki kelakuan kita, dan kita dididik di dalam kebenaran. Jadi jangan sampai firman Tuhan itu masuk keluar lagi. Keluarga ini adalah display kerajaan Allah di muka bumi. Jangan sampai keluargamu, orang katakan, tuh lihat keluarga itu. Saben hari mesti terdengar pertengkaran. Piring terbang, biur sana, pecah lagi ke duer di sana. Wis, isinya kayak di dalam peperangan saudara, isinya bom-boman. Adakah sorga di dalam keluarga kita? Itu dibutuhkan saudara. Kalau saudara ngerti firman, saudara akan mengalami perubahan. Anak-anak rasa nyaman, aman di dalam keluarga. Dan mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kebahagiaan sorgawi. Jadi manusia itu wakil Tuhan di bumi. Lihat Kejadian 1 dan 2. Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia nikmati, untuk dikuasai, untuk dikelola. Tapi Kejadian 3 jatuh dalam dosa. Kenapa? Kena tipu saudara. Iblis sukanya melintir perkataan. Dipelintir perkataan-perkataannya yang sudah Tuhan sampaikan, dipelintir sama iblis. Sehingga Hawa percaya saudara dengan kebohongan dari si iblis dan jatuhlah dalam dosa.
Tapi apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Musa? Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri, saudara. Dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Maka kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus, imamat rajani, saudara. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi hari ini saudara, kalau kita mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjiannya, jadi harta kesayangannya Tuhan. Kita menjadi imamat yang rajani. Supaya dunia bisa lihat. Diperluas kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Itu doa Yesus makanya. Di sorga itu ada sistemnya. Di bumi sistemnya harus sama. Anak-anak Tuhan menjadi imamat yang rajani. Bumi dikelola seperti di sorga. Makanya saya katakan, gereja representatif kerajaan Allah menganut teokrasi. Nurut dengan apa kata raja, segala raja. Tidak bisa dikelola sendiri. Kalau pengusaha punya banyak duit, mau ngatur gereja, tidak berapa lama saudara, hancur. Karena apa? Dia tidak tahu tatanan sorgawi, nggak ngerti. Kalau pengusaha itu ngerti tatanan sorgawi, dia akan berdiri di sebelah pendetanya. Untuk apa? Pendetanya dapat visi Tuhan. Pengusaha menjadi provisi, dukung semua yang dikerjakan. Visi yang Tuhan dapatkan di gereja itu. Tapi kalau tidak, pengusahanya karpe dewe saudara. Bahkan kalau mulai mengatur gereja, saya sudah lihat di mana-mana saudara, hancur saudara. Jadi karena apa? Karena gereja itu teokrasi, bukan demokrasi. Dan saya berpegang pada itu. Saya mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Saya melakukan yang Tuhan perintahkan. Kalau enggak berani jalan saya saudara. Karena saya adalah mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kerajaan Allah harus dikelola seperti di sorga. Tidak bisa sekarpe kita sendiri, tidak bisa saudara. Ini adalah koloni dari kerajaan sorga di bumi ini. Jadi kita mesti mengerti bahwa kerajaan sorga itu, kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu sama saudara. Yang dimaksud di Alkitab. Kalau kita ya berkata kerajaan sorga itu kerajaan Allah, itu kan awang-awang kita. Sepertinya tidak realita. Itu bukan harapan kita. Kita berpikir kerajaan sorga itu beda. Kerohanian itu beda. Kita kan hidup dengan realita. Nah saudara, hiduplah dengan realita. Karena kebenaran itu artinya realita saudara. Bukan doktrin. Kalau saudara ngerti kebenaran itu, maka kebenaran itu jadi realita. Kerajaan sorga itu bukan cuma harapan, angan-angan untuk masa depan. Realita hari ini saudara. Bagaimana hidupmu hari ini? Kalah. Gak punya duit terus saudara. Apakah itu realita dari kerajaan sorga? Tidak saudara. Saudara, saya mau jemaat ini hidup dalam realita kerajaan sorga.
tidak ngikuti sistem dunia. Saudara tidak punya duit, semakin tidak punya duit semakin rohani. Omongin sopo saudara? Semakin miskin semakin menderita. Itu semakin rohani. Siapa yang bilang? Realita itu hari ini loh saudara. Kalau saudara tidak punya uang, ambil otoritas. Berdoa. Tokonya sepi, pakai otoritas. Panggil pembeli-pembeli di dalam nama Tuhan Yesus. Pembeli-pembeli dari Semarang Utara, Barat, Timur, Selatan. Datang di dalam nama Yesus. Otoritasnya dipakai. Bukan saudara nangis, Tuhan kok sepi. Tuhan tidak ada pembeli datang. Lah kalah saudara. Jangan lupa Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang terbuka di sini. Ada jalan lain yang dibuka oleh Tuhan. Tidak perlu takut. Hidup kita itu seringkali ketakutan sendiri. Padahal kita punya otoritas, tapi otoritas tidak dipakai saudara. Saudara akan mengalami kerugian. Tidak mengalami realita kerajaan sorga. Saya akan ngomong ini terus supaya saudara sampai kebuka mata rohani saudara. Bahwa kemiskinan itu mengerikan saudara. Saudara kalau tidak pernah lihat kemiskinan mengerikan, saudara merasa miskin itu rohani. Itu salah besar saudara. Bagaimana kita lihat sekarang anak-anak kecil SMP menjual diri saudara. Itu membuat hati saya robek. Saya ngomong Tuhan, saya tidak kepengen lihat bangsa ini hancur. Anak-anak SMP pengen duit, pengen HP bagus, jual diri. Kemiskinan itu mengerikan. Itu kerajaan dunia. Jangan kita lihat kerajaan dunia. Kita mesti masuk di dalam realita kerajaan Allah. Kita punya otoritas. Kita bisa pakai kuasa itu untuk menghancurkan semua penghalang yang membuat kita diberkati. Cuman orang kalau pas punya masalah, kok ya mulutnya rapet terus saudara. Kayak diresleting saudara. Pakai firman, ucapkan firman. Pada waktu saudara mengucapkan firman, firman itu ada kuasanya. Dan itu yang membuat saudara bisa menang mengatasi persoalanmu. Itulah warga negara kerajaan sorga saudara. Bukan kalah dan diam menerima. Dipikir inilah ya memang harus dijalani. Kalau saudara menderita buat Tuhan, enggak apa-apa. Tapi kalau menderita dihapusi setan, jangan mau saudara. Karena setan itu penipu. Jadi kita kalau hari ini belum menerima realitas dari kerajaan sorga, segera selaraskan diri kita dengan sorga. Apa sih yang masih belum benar? Tak kasih tahu saudara. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah selalu di pihak kita. Minta Roh Kudus membukakan saudara. Sehingga hidup kita mengalami perubahan. Orang akan lihat, yatim piatu. Tapi hidupnya diberkati. Yes saudara. Dulu cuma bantu gereja kayak begitu. Sekarang diberkati. Yes, hidup di dalam realita kerajaan surga. Jangan mau ditipu oleh iblis yang suka melintir perkataan. Firman diucapkan, selaraskan. Kalau satu frekuensi dengan Tuhan, suaranya saudara terdengar dengan jelas. Saudara tahu kan muter radio Rema 88,65 FM. Tapi saudara keliru 88,50 FM. Kemersek saudara suaranya. Karena tidak satu frekuensi. Tapi begitu kita 88,65 FM. Terdengar suaranya. Lagu pujian. Wah pas.
Tapi kalau frekuensinya beda, enggak ketemu saudara. Jadi mulai selaraskan hidup saudara. Firman itu untuk memperbaiki kelakuan. Tidak hanya saudara, saya sendiri orang yang manusia baru yang terus diperbarui. Saya bukan malaikat, saya juga orang yang mendengar akan teguran dari Roh Kudus dan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya selaras dengan surga. Jadi sekarang kita belajar untuk kita bisa paham dan menerapkan akan prinsip-prinsip dari kerajaan. Yang pertama, kedaulatan Allah. Mengakui otoritas dan kendali tertinggi dari Allah. Tuhan itu berdaulat. Berapa kali saya mendengar orang yang ditinggal pulang pasangannya masih belum bisa menerima. Pada waktu dia berdoa, Tuhan ngomong, aku Allah yang berdaulat. Kalau aku mau bawa pulang, aku bawa pulang. Tidak bisa ditawar-tawar. Tuhan itu berdaulat. Kalau saudara sudah tahu kerajaan Allah itu, realitanya kerajaan Allah itu hidupmu diberkati. Tidak ada di dalam Tuhan hidupmu dalam kemiskinan. Tidak ada. Itu kedaulatannya Tuhan. Pegang itu saudara. Dan pegang kedaulatan Allah. Lakukanlah sesuatu sesuai dengan hatinya Tuhan. Yang kedua, otoritas orang percaya. Menjalankan otoritas yang Tuhan sudah beri. Sudah diberi, saudara. Coba lihat tangannya, tangan masing-masing coba dilihat. Di telapak tanganmu ini loh, diberikan keberhasilan. Amin saudara. Berikan sekarang sorak-sorai buat Allah kita. Jangan mau kalah dengan keadaan. Tapi kalahkanlah keadaan dengan otoritas yang Tuhan sudah beri. Kuasa firman itu, Alkitab itu adalah konstitusi, undang-undang dasarnya dari kerajaan Allah. Itu harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Jadi itulah otoritas tertinggi dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan saudara. Saya punya undang-undang dasar negara Indonesia. Tebelnya segini saudara. Tebel sekali. Alkitab itulah, itu konstitusi undang-undang dasarnya. Dalam firman itu ada kuasa yang mengalir. Makanya sering ucapkan firman saudara. Jangan kalah dengan keadaan, ucapkan. Karena setan selalu gencet saudara, digencet. Kalau bisa kita di bawah, kecepit terus saudara. Jangan mau. Karena kita diberikan kuasa firman dalam hidup kita. Mengelola sumber daya Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Sumber daya Tuhan itu apa? Benda saudara. Benda itu apa? Ini loh sumber daya Holy Stadium. Ya. Dapur umum. Keluargamu, anak-anakmu. Itu adalah benda saudara. Mobilmu, sepeda motormu. Itu benda saudara, itu sumber dayanya Tuhan. Selain benda apalagi ada potensi dalam hidup kita. Dan ada kemampuan. Itu diberikan kepada kita. Jadi kelola sumber dayanya Tuhan. Dan hidup sesuai kehendaknya. Jangan pernah mengeluh saudara. Mengelola ini juga tidak mudah. Tapi dari mulut saya tidak pernah keluar perkataan yang mengeluh saudara. Saya belajar ini meningkatkan iman saya untuk naik terus saudara. Dari iman satu naik ke iman yang berikutnya. Inilah tempat latihan saya. Mengelola Holy Stadium. Saudara harus mengelola mobil yang dipercayakan kepada saudara. Saudara harus mengelola kendaraan
yang diberikan kepada saudara. Kelola keluargamu, kelola anak-anakmu, kelola tokomu. Sudah diberikan kuasa untuk mengelola saudara. Kalau kurang hikmat, minta sama Tuhan, diberi hikmat saudara. Itu yang Tuhan lakukan selama 8 tahun ini. Memberi hikmat kepada saya untuk mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan. Jadi saudara, kelola sumber daya yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan mobil, nerak sampai mogok saudara, mati di tengah jalan, ora dibenerke saudara. Lupa ganti oli, lali saudara. Pas macet sudahan gak ngerti, belum ganti oli. Bensinnya habis. Tidak pernah dikelola. Saya kalau punya mobil, saya ngerti itu dikasih Tuhan. Tak kelola saudara. Tak bersihkan, tak rawat. Kapan ganti oli gardan, oli apa sudah macam-macam kan kok saudara. Saya juga gak ngerti mesin. Tapi saya mau kelola. Setiap kali saya jual mobil saya, tidak pernah harganya hancur. Tidak pernah saudara. Selalu harganya bagus. Karena apa? Tak rawat. Rumah juga tak rawat saudara. Karena saya ngerti, inilah sumber daya yang diberikan Tuhan kepada saya. Rumah tak rawat, tak bersihkan, tak cat. Jangan rumah kayak kapal pecah saudara. Orang masuk, lah kok kayak kapal pecah begini. Tapi kalau saudara bisa mengelola rumah saudara yang Tuhan sudah percayakan, orang masuk seger ya di sini, cool, dingin. Kenapa? Saudara merawatnya. Ya, jadi kelola sumber daya yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Dan yang penting lagi adalah temukan tujuan hidupmu di dalam konteks kerajaan Allah. Hidup menyenangkan hati Tuhan dan berdampak bagi sesama. Itu kan misi dari gereja ini. Kalau saudara tidak menemukan tujuan hidup, saudara datang ke gereja tidak tahu untuk apa. Ya karena KTP saya Kristen, saya lahir Kristen, orang tua saya Kristen. Jadi saya ya ke gereja. Tapi Senin sampai Sabtu hidup saya tidak mengikuti kerajaan Allah. Ikutnya kerajaan dunia. Makanya saudara tidak terima realita dari kerajaan Allah. Fakta dari kerajaan Allah. Bahwa Tuhan Allah yang menyediakan. Jadi temukan tujuan hidup saudara dalam kerajaan Allah. Bukan tujuan hidup untuk diri saudara sendiri. Aku mau punya rumah 5, aku mau punya motor 10, aku punya mobil 5. Itu tujuan hidup saudara. Tapi harus menemukan tujuan hidup dalam konteks kerajaan Allah. Aku ada di gereja ini untuk apa ya? Aku kok hidup di kota Semarang untuk apa ya? Saudara ada di kota Semarang, saudara akan di gereja ini karena gereja ini bergerak holistik, saudara. Tidak hidup untuk gereja ini sendiri, tapi kita ada di kota Semarang untuk berdampak bagi kota Semarang. Berikan tepuk tangan saudara buat Tuhan kita. Itu yang Tuhan mau. Bukan diem duduk di gereja, manis di gereja. Enggak, ada tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau saudara bisa menemukan tujuan Tuhan di dalam hidupmu, saudara ketemu kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah. Terus selanjutnya, ekonomi kerajaan, memahami prinsip-prinsip Allah dalam distribusi kekayaan. Ini banyak orang yang tidak tahu saudara. Perpuluhan itu dikembalikan 10% untuk kita ini belajar takut akan Tuhan. 10% aja ditelan sendiri, saudara. Saudara minta hidup saudara diberkati. Belum atau memberikan diri saudara. Waduh, 10% aja enggak bisa, apa-apa lagi memberikan hidup. 10% aja tidak diberikan. Mau memberikan hidup saudara kepada Tuhan.
melayani Tuhan dengan segenap hati. Tidak akan terjadi saudara. 10% itu untuk kita belajar takut akan Tuhan. Mengutamakan Tuhan di dalam keuangan. Saudara, siapa kita yang kita sembah? Karena cuma ada dua kan saudara. Nyembah mamon atau menyembah Tuhan. Hanya ada dua Tuhan di dunia ini. Ketahuannya pada waktu apa? Saudara memberi persembahan. Saudara nyembah Tuhan, apa saudara menyembah mamon? Tuhan, aku habis ini mau jajan. Ya habisnya kira-kira ya 100.000. Tuhan tak kasih 10.000 aja ya. Kelihatan saudara. Hamba Tuhan juga bisa dicek dari keuangannya. Dia menyembah Tuhan atau menyembah mamon. Ketahuan dari cara mengelola keuangannya. Anak Tuhan sama saudara. Saudara semrawut dalam memberi dalam keuanganmu. Nomor 1 adalah anakku, istriku, diriku. Tuhan saonhone saudara kelihatan. Yang disembah cuma 2 pilihannya, mamon atau Tuhan. Dan kelihatan pada waktu kita mengelola duit, pada waktu kita memberi persembahan. Memberi persembahan itu yang terbaik saudara. Saudara ngopi berapa banyak harganya? 50.000, 100.000. Saudara ngasih kepada Tuhan 20.000 cukup. Wes, kakianku ndak kenaan butina. Lagi gerejanya siapa? Ini representatif perwakilan kerajaan Allah. Bukan gerejanya Petrus Agung atau Butina saudara. Dari sini kita lihat. Beli HP baru bisa. Ngasih Tuhan 1.000 baik. Saudara beli mobil, beli motor. Saya sampai dengan Pak Petrus sampai punya prinsip. Kalau sejumlah barang yang kita beli misalnya ya. Kita mau beli mobil misalnya. Tapi sebesar itu kita belum pernah persembahkan buat Tuhan. Kita tidak akan beli saudara. Itu prinsip saya dan Pak Petrus. Pak Petrus mulai dari nol loh saudara. Dia sudah menunjukkan. Dulu kalau ngapeli saya saudara. Naik angkutan umum di Jalan Gajah Mada. Terus jalan kaki ke Jalan Melati Utara atau Selatan itu. Terus baru ke rumah saya. Jalan kaki saudara. Punya motor enggak? Punyanya sepeda. Mulai dari nol. Tapi kita punya prinsip, memegang prinsip yang benar. Kita mau memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Kita berikan bukan untuk diri kita. Berikan buat Tuhan dulu yang terbaik. Sisanya sudah dikuduskan Tuhan. Kita pakai, kita bisa menikmati saudara. Jadi kita menyembah Tuhan atau kita menyembah mamon. Kelihatan pada waktu kita memberikan persembahan. Konangannya di situ saudara. Periksa diri sendiri masing-masing saudara. Ojo ngekei lewat QRIS. Engkau kebablasan ngekei ini kakian nol. Karena nek ngekei QRIS koyoke nek ngekei sidik kok isin ya mbak Tuhan ya. Ngekei cash wae. Duit recehnya. Saya katakan kepada anak-anak yang di Katalis. Kamu memberi bedak untuk dirimu, harganya berapa? 200.000, 300.000. Kamu ngasih kepada Tuhan berapa? 10.000. Rak diberkati uripmu. Mana bisa Tuhan memberkati orang seperti ini? Untuk dirinya, aku, keluargaku, diriku. Cukup besar. Tapi buat Tuhan recehnya saudara. Kita menanam benih mangga. Kita kepengennya buah duren saudara. Ya enggak mungkin saudara. Ini hal yang saya mestinya sungkan untuk ngomong karena soal duit. Tapi jemaat harus belajar di sini. Justru di keuangan inilah konangan siapa kita.
Nyembah mamon atau nyembah Tuhan? Sampai saya tak pikir-pikir, Tuhan, aku kok ora pernah tuku mobil ya Tuhan ya. Dikasih Tuhan, bahkan rumah pun dikasih Tuhan, saudara. Bukan karena beli nyelengi, ya toh, pakai celengan macan, apa celengan apa, yang dugderan itu saudara, celengi, kan gede itu, celengi. Enggak. Barang-barang yang saya pakai, perhiasan, dikasih saudara. Semua ada ceritanya. Kalau yang palsu-palsu gini ya beli sendiri saudara. Tapi kalau yang asli-asli, Pak Petrus itu dikasih orang. Mulai dari tidak punya apa-apa, zero saudara. Tapi bagaimana Tuhan memberkati karena punya sikap hati yang benar. Yang disembah itu Tuhan bukan mamon. Kelihatan pada waktu kita punya duit. Buat siapa duitnya? Untuk diriku, keluargaku, anakku? Atau kita persembahkan untuk Tuhan? Saya ngelihat orang-orang yang memberikan buah sulung di pada awal tahun. Sepanjang tahun itu diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan hukumnya Tuhan. Pada waktu hukum itu dikerjakan, hasilnya luar biasa. Karena Tuhan tidak suka dengan kemiskinan. Tuhan mau anak-anaknya diberkati. Siapa ngomong kalau pendoa harus miskin menderita? Tidak ada ayatnya saudara, tunjukkan kepada saya. Bahkan Pak Tungko mendoakan akan hamba-hamba Tuhan. Berkat dari hamba Tuhan itu juga turun kepada orang yang mendoakan saudara. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita salah. Saya bantu orang miskin bu. Ingat firman Tuhan katakan. Kita membantu orang miskin apa? Memiutangi Tuhan. Kalau mau pelipat gandaan di mana? Di Tuhan yang bisa melipat gandakan. Miutangi itu saudara, utang 100.000 dikembalikan 100.000, itu miutangi. Kita memang harus juga melakukan itu. Karena hati Tuhan pada orang miskin. Supaya mereka mengenal kebenaran saudara. Tapi nomor satu adalah pada waktu saudara memberi buat Tuhan. Lukas 16 ayat 11 sampai 12. Lukas 16 ayat 11 sampai 12. Ayat ini jadi pegangan dalam hidup saya. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Yuk 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, jelas banget saudara. Saya ingat oma saya pernah ngasih prinsip kepada saya waktu saya kecil. Tak ingat-ingat terus saudara. Kamu kalau pinjam barang dari temanmu harus mbok kembalikan dengan lebih bagus lagi. Jangan barang mbok pinjam malah rusak, mbok kembalikan. Tidak boleh itu. Anak kecil loh saudara. Masih ingat sampai sekarang meskipun oma saya sudah nggak ada. Kalau pinjam barang kembalinya harus lebih baik. Jangan malah rusak. Saudara hari ini dipinjami mobil perusahaan. Tambah rusak apa tambah baik saudara? Situ. Kalau tambah rusak, saudara tidak akan dipercayai sama Tuhan diberikan karib baru saudara. Makanya mobil saya pelihara saudara. Semakin dipelihara, semakin dirawat dengan baik. Tuhan semakin mencurahkan berkatnya dan percaya kepada saya. Waktu ganti oli ya saya ingat ada tulisannya di situ. Waktu ini harus ganti apa oli macam-macam tuh kan olinya macam-macam saudara. Saya ingat-ingat di situ. Sekarang sudah ada sopir yang ngurusi itu saudara.
Dulu saya yang ngurusi. Mobil harus bersih, dipakai luar dalam bersih. Itu mobil perusahaan, saudara. Peliharalah supaya nanti suatu ketika Tuhan memberikan mobil yang sesungguhnya kepada saudara. Dipercaya oleh Tuhan. Jadi itu yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir dari tadi, menerapkan prinsip-prinsip kerajaan adalah budaya kerajaan. Hidup sesuai dengan nilai atau value dan standarnya surga. Jangan standarnya dunia. Jangan sistemnya dunia. Jangan nilai atau value-nya dunia. Jangan. Budaya kerajaan Allah itu harus ada dalam hidup saudara. Karena saudara adalah warga negara kerajaan surga. Mulai ngerti ya sekarang ya. Kenapa Tuhan itu memposisikan dirinya raja di atas segala raja. Kerajaannya disebut kerajaan Allah. Karena itu perluasan dari surga diturunkan ke bumi, saudara. Persis sama, cuman manusia jatuh dalam dosa. Tapi karena Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu dikembalikan lagi otoritas untuk menguasai dan mengelola bumi dengan segala isinya kepada kita semua. Jangan sampai kita ketipu oleh iblis. Bangkit saudara. Kalau saudara mengalami kesulitan, saudara tidak hidup dalam sistem dunia. Dunia hari ini katakan sulit, banyak PHK. Tidak bisa apa-apa. Siapa yang ngomong? Itu dunia. Saudara hidup dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah. Saudara harus pakai sistemnya. Kerajaan Allah. Ngerti budayanya. Ngerti hukum-hukumnya. Maka saudara akan jadi orang yang berbeda. Jadi kenapa kita harus paham prinsip-prinsip kerajaan itu? Supaya memperluas pengaruhnya surga di bumi saudara. Kalau pengaruh itu masuk kepada orang-orang dunia, hidup saudara berdampak, mereka berubah. Karena apa? Karena kita membawa nilai-nilai prinsip-prinsip dari kerajaan surga itu. Jadi konsep kerajaan surga ini harus tertanam dalam hidup saudara. Kalau saudara ngerti ini, hidup saudara akan beda saudara. Kita mau perjamuan suci sama-sama. Saya mau hidup kita mulai hari ini berubah.